Coach, kenapa perokok itu susah banget dibilangin? Ya emang susah ngomong sama mereka. Makanya kalau sama perokok itu kita nggak perlu debat, iyain aja. Apalagi orang yang rokok sambil naik motor. Itu keren nggak? Kampungan ya. Tapi kalau saya bilang kampungan nggak usah tersinggung. Kampungan itu bukan berarti orang kampung. Saya juga dari kampung, makam keluarga saya juga di kampung. Tapi saya nggak kampungan. Kampungan itu istilah, kalau kampung itu nama tempat. Jadi kampungan sama kampung itu berbeda. Sama kayak bajingan lah, bajingan, orang yang bajingan, itu kan bukan bajing ya. Bajing itu kan binatang. Tapi bajingan, itu mungkin orang yang kelakuannya kayak binatang. Jadi kampungan tuh ya mirip-mirip seperti itulah. Padahal saya tuh juga merokok dulunya. Saya memutuskan untuk berhenti karena sederhana alasannya. Jadi dulu bapak saya itu perokok berat, tapi beliau berhasil berhenti karena beliau sakit jantung dan meninggal dunia. Jadi saya memutuskan untuk berhenti ngerokok. Nah, kenapa sih orang ngerokok itu kok ngeyelan? Sebetulnya kita tahu bahwa rokok sendiri itu bukan kebutuhan fisik. Jadi tubuh kita itu nggak butuh rokok. Kemungkinan besar orang yang merokok itu adalah kebutuhan psikis. Entah itu karena dia lebih nyaman, entah itu dia sudah ketergantungan, atau tidak ada hal lain yang bisa dilakukan kecuali ngerokok. Kadang-kadang ada beberapa orang itu social smoker. Jadi di lingkungan pengen diterima sehingga dia merokok. Jadi nggak pede kalau dia nggak ngerokok. Atau ada yang sekedar mencari kenyamanan aja. Karena dalam merokok itu ada breathing pattern. Jadi kalau orang ngerokok itu kan nafasnya teratur ya. Inhale-nya pelan, exhale-nya pelan. Kita hilangkan rokoknya, kita adopsi cara menafasnya, inhale tenang, exhale tenang, maka kita akan mendapatkan efek yang sama. Jadi kalau dari segi medis, nggak perlu saya menjelaskan. Nanti biar dokter jantung aja yang menjelaskan. Nanti dijelasinnya di mana? Di ruang operasi aja. Tapi kalau sampai orang-orang lain bilang kenapa perokok itu egois, ya karena pertama, asap Anda itu mengganggu orang lain. Jadi kalau Anda mau merokok sendiri tanpa mengganggu lingkungan, silakan aja. Yang kedua, orang yang merokok itu punya residu yang akan menempel pada pakaian mereka. Kalau mereka habis ngerokok, sudah berhenti ngerokok, tapi akhirnya menggendong bayi, main sama anak-anak, tentunya masih ada residu yang nempel di baju yang akan berpengaruh pada orang lain. Itulah kenapa perokok pasif lebih berbahaya. Bukan berarti saya menyarankan untuk orang menjadi perokok aktif ya. Kalau pasif, itu nggak sengaja sakit karena rokok. Ya itu kita udah berusaha menjaga kesehatan, tapi kita kena dampak perokok. Nah kalau perokok aktif, itu orang yang dengan sengaja menyakitkan dirinya sendiri. Walaupun sekali lagi, pasti video ini tidak akan disetujui oleh para perokok. Karena saya mantan perokok, maka mindset saya sudah berubah. Nah, bagi yang masih ngerokok, saya mendoakan supaya kalian sehat dan tersadar untuk mau berhenti. Satu, untuk diri kalian sendiri. Dua, terhadap orang-orang yang kalian sayang. Kalau memang nggak punya orang yang disayang, ya udah silakan ngerokok sendirian. Kalau bisa jauh-jauh dari orang lain. Dan jangan merugikan orang lain.